Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat bergabung saya ucapkan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti channel Kristen ini. Mari kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen. Serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Berbahagialah orang yang mau bertobat. Ayat bacaan firman Tuhan terambil dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya, pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Saudaraku yang saya kasihi, siapakah yang berbahagia? Firman Tuhan mengatakan bagi kita saat ini, yaitu orang yang diampuni pelanggarannya dan yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Dalam ayat nas ini, kita dapat melihat perbedaan yang kontras antara orang yang hidup dalam dosa dan orang yang diampuni Tuhan dosanya. Kita mendapat pengajaran yang berharga melalui pengalaman hidup Daud ketika dia melakukan dosa dan ketika Tuhan mengampuni dosanya. Saudaraku yang saya kasihi, dosa itu akan membuat kita lemah dan lelah. Dosa itu adalah beban yang berat
dan seperti terik panas yang mengeringkan sampai ke tulang-tulang. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dosa itu adalah penyakit mematikan yang segera harus disembuhkan, sebagaimana yang dikatakannya dalam Matius 9 ayat 12. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Dosa adalah penyakit yang mematikan, yang segera harus ditangani, dan penawarnya hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Mujizat terbesar yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita manusia adalah pengampunan dosa. Namun, kenyataan yang terjadi, banyak orang yang merasa sehat atau merasa bahagia akan kehidupannya dalam dosa. Ketika ada orang yang tidak merasa memerlukan penyembuhan dan perawatan akan sakit yang ada dalam dirinya, berarti dia mengabaikan Tuhan Yesus. Dia mengabaikan Tuhan Yesus, tidak membutuhkan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dalam hatinya, dia berpikir tidak mengapa untuk berbuat dosa, tidak mengapa tidak berdoa, tidak ibadah. Toh tidak ada apa-apa yang terjadi pada hidupnya. Orang yang hidup dalam dosa ini selalu berkata dalam hatinya, "Aku tetap bisa hidup, bisa makan, bekerja, dan mencari uang." Namun ketahuilah, saudaraku yang saya kasihi, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, dosa adalah penyakit yang mematikan. Cepat atau lambat akan menggerogoti tubuh dan membawa kita kepada kebinasaan. Selanjutnya, firman Tuhan menyapa kita tentang kesediaan Allah untuk memberi pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya. Tuhan Yesus memberikannya dengan cuma-cuma, sebab itu adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita. Namun yang terpenting adalah orang yang diampuni dosanya mau untuk diajar dan dituntun kepada jalan yang benar. Atau dengan kata lain, orang tersebut mau untuk bertobat. Jika kita sudah menerima Tuhan Yesus, maka jangan seperti kuda yang tidak berakal. Jika kita telah menerima Tuhan dalam hidup kita, maka jangan menjadi orang Kristen yang kaku. Beriman kepada Tuhan Yesus bukan seperti kuda yang dikendalikan oleh tali. Beriman itu bukan sebatas datang beribadah, memberi persembahan, ataupun mengikuti aturan-aturan gereja. Namun jika kita sudah menerima dalam diri kita Yesus sebagai Tuhan, maka Dia adalah Tuhan yang bangkit dari kematian. Artinya, Dia adalah Tuhan yang hidup, yang ada bersama dengan kita dalam setiap aspek kehidupan yang kita jalani. Sebab orang yang percaya kepada Tuhan dikelilingi Tuhan dengan kasih setia. Orang yang telah menerima Yesus adalah Tuhan dalam hidupnya. Sejatinya akan bersaksi dalam dirinya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengannya. Maka tidak ada lagi keraguan, kebimbangan, dan ketakutan. Namun kita percaya bahwa dengan kasih setia, Tuhan akan menuntun kita kepada rencananya yang terbaik dalam hidup kita. Percayalah, kebahagiaan yang sejati hanya ada pada diri orang yang diajar dan dituntun oleh Tuhan.
Dia akan senantiasa bersukacita dan bersorak-sorai. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk tidak hidup dalam dosa. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin selama ini kami tidak sadar kami masih hidup dalam dosa. Ampuni kami Tuhan, yang telah menyia-nyiakan anugerah keselamatan. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mau berkomitmen untuk tidak lagi hidup dalam dosa. Roh Kudus, ajarlah kami dan tuntunlah kami di jalan kebenaran. Kami mau menghargai karya keselamatan-Mu. Kami mau bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dan hidup kekal yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami mau senantiasa bersukacita dan bersorak-sorai bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.